Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islayuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembiayaan pendidikan. Yang pertama itu model biaya pendidikan, ada model dana bantuan murni, di mana model pembiayaan ini merupakan uang bantuan negara yang dibagikan kepada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan baik itu pembayaran pajak daerah setempat yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Yang kedua itu ada model landasan perencanaan atau foundation plan model. Model ini menggambarkan bahwa negara tanpa pertimbangan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Baiklah, yang ketiga yaitu model perencanaan pokok jaminan pajak. Model ini dibatasi dengan menentukan penaksiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Selanjutnya yaitu ada model persamaan persentase atau persentase equalize model, di mana model ini dikembangkan pada tahun 1920-an lebih banyak di mana model ini lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Adapun yang kelima yaitu model perencanaan persamaan kemampuan, di mana model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan kepada sekolah. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu model pendanaan negara sepenuhnya, di mana model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan lokal dalam pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Adapun yang ketujuh yaitu model sumber pembiayaan. Model ini dikembangkan oleh Hambers dan Paris yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergi Fani tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah. Adapun yang kedelapan yaitu model surat bukti, di mana model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu dan institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Selanjutnya model yang terakhir atau 9 yaitu model rencana bobot siswa, di mana model ini merupakan model yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contohnya siswa yang cacat, siswa program kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa. Model berdasarkan pengalaman, yakni model ini sering disebut instrumentalisme, di mana biaya yang diterima atau di satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun lalu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi terhadap studi kasus dalam manajemen keuangan, yaitu contohnya apabila sekolah kekurangan sumber pendanaan, maka sekolah tersebut dapat mengajukan proposal untuk pencairan dana BOS, maupun sekolah dapat meminta bantuan dari pihak orang tua siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu apabila permasalahannya dari pengelolaan manajemen keuangan yang kurang baik, maka pihak yang bersangkutan dengan keuangan harus mampu mengelola keuangan itu dengan baik dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen keuangan. Selanjutnya pihak sekolah pun, baik itu kepala sekolah maupun bendahara sekolah itu harus mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa maupun tenaga pendidik, serta dengan sehingga dapat diketahui apa saja yang mereka perlukan sehingga pengelolaan keuangan lebih efisien. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.